Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Sekali ini saya akan menarik energi ekspres ataupun tarikan energi ekspres. Ya, bisa dikatakan tarikan energi cepat. Ya. Yaitu dengan tema saya akan mencoba untuk membuka tabir aura dari kalian semua ya. Sekali lagi temanya saya akan mencoba membedah ataupun membuka tabir aura dari kalian. Nanti apakah yang terjadi ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya. Dan poin berikutnya, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan ya terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya tetap bersifat prediksi, tetap bersifat terawang, dan juga bersifat general reading, artinya energinya luas. Mohon maaf, artinya energinya itu meluas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa, tinggal kalian sendiri yang meresionetkan, apakah resionet atau tidak itu kan saya kembalikan sama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Ketika ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa ya. Ketika tidak tepat, tidak resonate ya, harap dimaklumi dan jangan kecewa ataupun jangan bersedih. Tetapi apapun nanti pembacaan saya, ketika itu nanti aura kalian sudah saya tangkap dan sudah saya informasikan, tentunya menurut zodiak ya, sekali lagi tentunya menurut zodiak. Nah itu apapun ketika memang itu baik ya, tetap jadikan motivasi, kan kira-kira seperti itu ya. Dan ketika nanti pembacaannya kurang baik ya jangan ditakuti gitu loh ya, tapi jadikan sebagai rasa waspada saja ya, dan langkah berhati-hati agar kita lebih sukses, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, semoga bisa difahami ya, apapun yang sudah saya informasikan ya. Oke, langsung saja saya awali dengan zodiak yang pertama dulu ya. Di sini ada zodiak Virgo ya. Sobat ya, ini bisa dilihat ya, ada zodiak Virgo. Saya akan mencoba untuk membedah ya, auranya seperti apa. Oke sobat ya, di sini jelas ya, seperti tema saya akan menarik tarikan ekspres ataupun tarikan cepat ya. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya, bisa dikatakan kalau saya menangkap sih bisa dikatakan untuk saat ini ya, sekali lagi untuk hari ini ataupun untuk saat ini bisa ya, dan bisa saja nanti untuk satu hari ke depan. Kira-kira bisa dipahami sobat ya. Sekali lagi nanti setelah saya informasikan ya, itu bisa saja yang terjadi di hari ini ya, bisa saja untuk besok. Kan seperti itu ya. Ini untuk zodiak Virgo tertangkap, bisa dikatakan kalau saya menangkap di sini ada aura keceriaan ya di sini ya. Betul ya. Ya, ada aura keceriaan, ada aura kesenangan tersendiri. Ya, kalau saya mengatakan ada aura kesenangan ataupun aura keceriaan di sini, ya bisa diartikan ya bisa saja kalian sedang adanya suatu pembelian barang yang mungkin sedang kalian inginkan ya, ataupun mungkin kalian akan adanya suatu harapan akan istilahnya itu diberi barang ya, entah sama teman, entah sama seseorang, dan itu yang kalian inginkan. Nah, gitu loh ya. Bisa saja di sini adanya suatu, justru kalian yang akan memberikan sesuatu hadiah, bisa ke keluarga, bisa ke teman dekat, bisa ke pasangan. Intinya seperti itu ya. Intinya bisa dikatakan zodiak Virgo kali ini adanya suatu energi keceriaan, auranya tertangkap adanya suatu energi keceriaan dan energi kebahagiaan dan kesenangan tersendiri buat kalian. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika saya mengatakan adanya suatu energi keceriaan ya, aura kebahagiaan, kesenangan, ya bisa aja nanti meliputi rezeki, apapun itu yang membuat kalian senang, khususnya adanya suatu mungkin pembelian barang, dan itu tadi yang saya katakan adanya suatu mungkin pemberian hadiah ataupun kalian yang akan menerima hadiah. Nah, itu ya untuk Virgo ya, semoga bisa difahami sobat ya. Ini bagus auranya. Sekarang saya lanjut untuk aura dari zodiak yang kedua, zodiak Gemini ya.
Iya. Ini kalau saya menangkap juga, kalau saya menangkap dari aura Gemini kelihatannya aura Gemini ini adanya suatu energi, pekerja keras ini ya kalau saya tangkap ya auranya ya. Bisa dikatakan lagi semangat-semangatnya ya. Dalam arti begini sobat, ketika saya mengatakan auranya tertangkap kalian itu adanya aura kesemangatan ya. Bisa saja itu kesemangatan ya dalam hal pekerjaan ya, dalam hal mencari ataupun mengais rezeki. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi di sini jelas ya, Yodha Gemini adanya suatu energi, bisa dikatakan auranya pun aura sedang lagi semangat-semangatnya, lagi sedang bekerja kerasnya ya, mungkin untuk bisa menyetabilkan pekerjaan, terlebih-lebih untuk bisa menyetabilkan tentang masalah keuangan. Karena di sini Yodha Gemini saya menangkap adanya suatu sedang apa ya, istilahnya itu sedang berharap ya, sedang berharap ataupun sedang mengejar keuangan yang mungkin sedang kalian butuhkan ya, agar mungkin kalian bisa mencukupi kebutuhan ataupun apa yang akan kalian beli itu akan bisa kalian beli. Yang saya tangkap ya, sekali lagi sudah bisa dipahami ya, untuk aura Gemini terlihat adanya aura pekerja keras, adanya aura kesemangatan ya. Nah, itu ya. Semoga saja bisa resonate ya. Oke, sekarang lanjut untuk zodiak selanjutnya ada zodiak Libra ya. Di sini ada zodiak Libra sobat ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menangkap auranya seperti apa ya. Ini untuk zodiak Libra ya. Saya menangkap di sini bisa dikatakan apa ya, harap berhati-hati ya ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Kalau saya menangkap dari segi energi ataupun dari tangkapan aura, kelihatannya kalian akan dipusingkan ya gitu loh, ataupun akan ya dibuat mikir lah, karena dengan adanya orang-orang toksik ini ya Libra ya, harap berhati-hati ya. Bisa dari segi pekerjaan juga bisa dari keuangannya. Harap berhati-hati sekali, di sini kelihatannya ada orang-orang yang ingin menusuk kalian dari belakang, yang ingin menjatuhkan kalian dari belakang, dan mereka itu tidak mau kalau kalian itu adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu kesenangan, ya, ketenangan baik dalam hal pekerjaan ataupun rezeki. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi harap waspada ya, gitu loh. Jangan sampai kalian itu apa ya, terbujuk rayu ataupun tertipu ya, dengan luarnya saja mungkin dia baik sama kalian, enggak taunya dia itu malah memukul kalian dari belakang ketika kalian itu lengah. Nah, nanti yang bakal menanggung kesedihan, yang bakal menanggung kekecewaan ya, kesusahan ya kalian sendiri. Nah, intinya Libra harus tetap berhati-hati ya, karena saya menangkap akan adanya suatu orang-orang toksik yang ingin menjatuhkan kalian dari belakang. Jadi energinya harap energi waspada atau aura-aura waspada harus kalian tingkatkan ya. Itu loh ya. Bisa saja ini adanya suatu, bisa saja Libra ini terdeteksi adanya suatu problem sekarang ini. Gitu loh ya. Oke, sekarang lanjut untuk zodiak selanjutnya ya. Di sini ada zodiak Leo ya, sobatnya. Saya akan coba tangkap ya. Oke ya. Di sini kalau saya menangkap dari aura ataupun energi Leo ya, tertangkap di sini zodiak Leo ini bisa dikatakan apa ya, mencoba untuk membuat suatu keputusan ini kalau saya tangkap ya. Mungkin maksud saya begini ya. Ketika saya mengatakan kalian itu mencoba untuk membuat suatu keputusan, ya mungkin di sini kalian mencoba untuk memainkan kecerdasan kalian ya. Kalian sedang memutar pikiran ataupun memutar otak ya, bagaimana cara untuk bisa lebih kreatif lagi ya, bagaimana cara untuk bisa lebih mengontrol lagi dalam hal suatu pekerjaan ataupun dalam hal suatu keresikan-keresikan agar kalian mampu menangkap rezeki tersebut. Nah, jadi bisa dipahami ya maksud saya. Jadi di sini kelihatannya energi kalian ataupun aura kalian itu di sini terdeteksi adanya kalian itu sedang berpikir gitu loh, sedang memainkan pemikiran kalian ataupun sedang memainkan kecerdasan kalian untuk mendapatkan suatu ide-ide kreatif ya, mungkin seperti itu, dan itu akhirnya akan bisa membuat mungkin akan adanya suatu tambahan pemasukan ataupun tambahan keuangan. Itu yang saya tangkap. Jadi jelas sekali lagi untuk zodiak Leo, kalian terdeteksi di sini secara aura juga adanya suatu
apa ya, kecerdasan kalian yang yang akan kalian mainkan di sini. Jadi pola pikir kalian ya, yang akan kalian mainkan di sini. Demi untuk apa? Yaitu tadi seperti yang saya jelaskan barusan, demi untuk mencapai ide kreatif, dan itu akan bisa menghasilkan seputar keuangan ya, ataupun seputar pekerjaan-pekerjaan yang baru lah. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Sekarang lanjut untuk Sagittarius, saya akan mencoba menangkap aura dan energinya. Ini kenapa ya dengan Sagittarius ya? Di sini Sagittarius harap apa ya, bisa dikatakan energi ataupun auranya tadi tertangkap adanya suatu kekecewaan ya, gitu loh ya. Seperti rasa bersedih ataupun seperti rasa luka batin ya, kesedihan, kecemasan, kekecewaan ya. Itu yang saya tangkap di sini. Kenapa dengan kalian yang punya zodiak Sagittarius? Energinya tertangkap seperti itu sih. Ya. Kalau menurut tangkapan aura juga seperti itu. Jadi di sini kalian adanya suatu mungkin apa ya? Bisa dikatakan apa yang sudah dijanjikan seseorang mungkin ya. Itu kelihatannya tidak ditepati sama orang tersebut. Nah, di sini akhirnya kalian merasakan kekecewaan, merasakan kesedihan yang luar biasa di sini. Adanya mungkin suatu pengkhianatan ya. Itu yang saya tangkap ya, adanya luka batin, amarah, emosi jadi satu di sini. Gitu ya. Nah, gitu lah. Adanya suatu energi penyesalan juga di sini. Ini untuk Sagittarius ya. Ketika saya mengatakan seperti itu ya, ya bisa juga kalian itu dihadapkan dengan suatu pekerjaan sama keresahan juga. Nah, ya. Jadi saran saya Sagittarius harus tetap semangat ya. Apapun itu jangan sampai down, jangan sampai stuck. Ketika kalian ada masalah, apa ya, ya segera selesaikan ataupun segera berani melangkah maju, biarpun kalian adanya suatu rasa kekecewaan ya. Cari tahu penjelasannya seperti apa. Pokoknya sampai istilahnya itu ada suatu pembatalan sesuatu lah. Jadi bisa dipahami ya. Intinya di sini adanya suatu pembatalan sesuatu. Jadi yang dimaksud pembatalan itu kan ketika mungkin akan nyampe sama kalian itu tiba-tiba batal gitu loh. Intinya di situ ya. Jadi kalian apa ya, terkonek aura di sini, adanya aura kesedihan. Itu loh, ada kekecewaan lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, lanjut ya untuk zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn sobat ya. Saya akan mencoba untuk menangkap aura dan energinya. Iya, ini kalau saya tangkap ya untuk energi dari zodiak Capricorn ya, jelas di sini adanya suatu kesulitan juga ya, energi ataupun dilihat dari aura adanya suatu aura yang penuh harap-harap cemas ya. Jadi penuh harapan lah ya. Bisa dikatakan kalau saya tangkap di sini ya, bisa saja faktor pekerjaan sama rezeki. Terutama di faktor keuangan ini kayaknya sih seperti itu ya. Jadi kalian di sini mungkin apa ya? Mungkin sedang menyadari ya, ataupun mungkin sedang merasakan ya. Kok keuangan saya banyak penyusutan, mungkin seperti itu. Ini kalau saya tangkap memang energinya seperti itu ya. Kok banyak penyusutan ya. Serasa banyak sendatan ya, di dalam kalian mendapatkan ataupun mengais rezeki itu banyak sendatan, banyak alangan, sehingga kalian mengalami yaitu tadi sebuah kesulitan-kesulitan, banyak hambatan-hambatan di sini. Bisa saja kekurang lancaran ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi auranya tertangkap jelas di sini adanya suatu harap cemas ya, adanya suatu harapan tetapi cemas kalian tentang masalah. Kalau di sini sih lebih dominan di masalah keuangan. Nah, jadi mungkin ya itu tadi yang saya katakan ya, adanya suatu kalian menyadari ya, adanya suatu penurunan yang ya yang bisa dikatakan ya, ya sangat 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 turun sekali gitu loh, tidak seperti biasanya. Itu yang saya tahu. Jadi kalian ibaratnya orang apa ya, ibaratnya orang berjalan itu tidak bisa cepat, banyak sendatan-sendatan, dan itu membuat kalian sulit. Itu ya, semoga saja bisa tepat, bisa resonate ya. Oke, sekarang lanjut untuk zodiak Cancer. Saya akan tangkap secara aura sama energinya.
Di sini Cancer ya, bisa dikatakan, kalau saya menangkap kalian benar-benar, sering saya mengatakan ya Cancer ini, selalu saya kasih julukan ataupun saya kasih gelar zodiak yang mengejutkan ya. Kalau saya menangkap di sini apa ya, terdeteksi adanya suatu aura akan adanya suatu pergantian ya ini ya Cancer ya. Mungkin gini ya, mungkin kemarin mungkin dulu ataupun kemarin ya kalian mengalami masa-masalah sulit, masa-masa sulit maksud saya. Entah itu pekerjaan, asmara, kesehatan, keuangan. Pokoknya kemarin kalian mengalami kesulitan masalah apa? Ya itu kalian sendiri kan yang merasakan. Nah, intinya di sini justru kalian akan apa ya, akan apa ya, akan beralih ya, akan beralih di kehidupan yang baru. Dalam arti beralih di kehidupan yang baru ya kalian akan mungkin akan terselesaikan apa yang sedang kalian bingungkan, apa yang sedang kalian pusingkan ya. Kelihatannya sih seperti itu ya. Ini untuk zodiak Cancer ya. Jadi cukup bagus ya. Mungkin ketika kalian kesulitan masalah keuangan, ya itu nanti akan bisa terrealisasi, akan bisa hadir istilahnya kepositifan yang selama ini kalian keluhkan itu akan berbalik menjadi sesuatu kebaikan. Ya, artinya kalian akan mendapatkan suatu keuangan. Nah, misalkan kalian susah di masalah asmara, nanti akan terrealisasikan berbalik arah menjadi positif yang bagus, asmara kalian akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Intinya kalian ini kalau saya tangkap berhubungan dengan apa ya, bantuan semesta juga ini ya. Jadi kalian itu berada di zona tidak nyaman, itu tiba-tiba akan lepas menuju ke zona nyaman. Biarpun seperti itu ya tetap adanya tetap adanya suatu ikhtiar ataupun usaha di sini ya. Ya. Jadi cukup bagus ya Cancer ini ya. Adanya suatu hukum juga ya, hukum ketika mungkin kalian baik ya akan mendapatkan hasil baik. Ketika kalian berjuang bekerja keras ya kalian akan mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Intinya di situ ya kan cerah bagus ya. Jadi auranya itu aura apa ya, aura kesenangan juga bisa dikatakan, aura keceriaan karena itu itu tadi apa yang sedang kalian harapkan itu akan terselesaikan dan sesuai dengan keinginan kalian, semoga seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk zodiak selanjutnya Scorpio ya. Bisa dilihat ya, ini ada zodiak Scorpio. Akan mencoba menarik aura dan energinya. Iya. Ini kalau saya menangkap dari aura ataupun energi dari Scorpion kelihatannya di sini ada aura apa ya, hampir 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 sama ataupun hampir ada kemiripan dengan zodiak Gemini. Nah, tapi kalau di zodiak Scorpio ini lebih tepat adanya suatu keyakinan, adanya suatu apa ya, harapan-harapan yang tinggi. Dalam arti kalian mempunyai keyakinan, kalian mempunyai harapan itu yang tinggi. Istilahnya harapan positif itu uh, harus bisa saya capai. Apapun yang saya inginkan itu harus bisa saya genggam. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi aura di sini adanya aura kesemangatan juga sih ya. Aura kesemangatan dan juga energinya itu adanya suatu energi positif karena kalian ingin adanya suatu pengejaran sesuatu, lebih tepatnya aura dan energi tertangkap adanya suatu pengejaran sesuatu di sini. Nah, silakan di apa ya istilahnya itu dirasionetkan kalian sendiri ya di bidang apa kan seperti itu. Ketika mungkin contoh ya mungkin kalian mau mencapai impian bahagia di seputar asmara ya mungkin asmara itu yang kalian kejar. Ketika kalian mau berharap kemungkinan pekerjaan ataupun kesehatan ataupun keuangan saya ingin stabil, ingin lebih baik lagi, ya mungkin di situ pengejaran kalian. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi Scorpion ini berharap adanya suatu pencapaian apa yang sedang diinginkan. Jadi kalian itu punya keinginan, auranya sangat kuat ya. Tertangkap adanya suatu keinginan yang kuat tentang suatu harapan yang harus kalian wujudkan di sini ya. Ini juga bagus ya kelihatannya akan juga terrealisasi hampir mirip seperti Cancer juga ya, hampir mirip seperti Gemini sama Cancer ya. Akan bisa terrealisasi ini kelihatannya Scorpio. Jadi mungkin kebahagiaan kesenangan itu akan hadir sama kalian ya. Itu ya. Kalau faktornya ya disesuaikan sendiri ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Oke, sekarang saya mencoba untuk menangkap dari energi dari zodiak selanjutnya, yaitu di sini ada zodiak Aries sobat ya. Oke.
Di sini kalau saya menangkap energi ataupun aura ya, secara aura juga ya. Di sini kelihatannya ada apa ya, terlihat ataupun saya rasakan, tertangkap adanya aura kefokusan di sini ya. Aura kefokusan, aura sangat konsentrasi. Kelihatannya apa ya, artinya suatu penyusunan lah. Kalau saya tangkap sih seperti itu. Nggak tahu yang kalian rencanakan ataupun yang kalian susun itu rencana yang seperti apa. Bisa saja mungkin dalam segi asmara, ini contoh ya, bisa saja pekerjaan ataupun keuangan ataupun kesehatan. Jadi yang jelas di sini tertangkap adanya suatu aura bahwa kalian ini mau mengubah strategi, mau adanya suatu penyusunan rencana. Yang jelas yaitu tadi rencana apa yang kalian kejar, nah itulah yang sedang kalian susun, itulah yang sedang kalian targetkan di sini. Adanya suatu kefokusan di sini. Nggak tahu ya, sekali lagi Aries ini mengejar masalah apa gitu loh ya. Jadi kalian sendiri yang tahu ya gitu loh. Yang jelas auranya seperti itu. Jadi aura, sekali lagi aura kekonsentrasian ya. Aura sepertinya itu kalian mempunyai pandangan yang fokus lah. Apa yang sedang kalian tuju yaitu yang kalian pandang, ibaratnya seperti itu. Yang sedang kalian gambar, yang sedang kalian target. Artinya suatu target ini kelihatannya zodiak Aries. Ya semoga apa yang menjadi target kalian, apa yang sudah menjadi gambaran kalian itu semoga akan bisa realisasi, semoga akan bisa kalian dapatkan. Intinya seperti itu ya. Jadi adanya suatu kefokusan ini cukup apa ya istilahnya, zodiak Aries ini punya keyakinan yang kuat juga ya, gitu loh. Cukup bagus lah ya. Ketika itu positif ya, mengapa tidak, kan seperti itu ya. Ya kalau bisa ketika itu positif ya wujudkan, karena sangat disayangkan ketika kalian punya arah tembak ya, terus kalian merasa itu baik buat kalian, kalau tidak kalian kejar ya percuma, kalau hanya ditembak saja tidak ada tindakan ya percuma. Itu yang saya maksud ya, semoga Aries bisa menangkap apa yang sudah saya informasikan. Sekali lagi auranya aura kefokusan, ada sepertinya ada sesuatu yang sedang kalian targetkan di sini ya. Terus saya masuk ke dalam Aquarius ya, ini ada zodiak Aquarius sepertinya. Saya akan mencoba menarik energinya ya, dalam segi aura juga. Oke. Ini kalau saya tangkap secara aura di sini kelihatannya kalian tertangkap adanya suatu apa ya, bisa dikatakan hampir mirip-mirip ya. Kalau di sini saya mengatakan ada aura lebih ke unsur kalian itu ingin mengembangkan sesuatu di sini ya, untuk zodiak Aquarius ya, gitu ya. Ketika saya mengatakan kalian menginginkan adanya suatu perkembangan sesuatu, ya itu mungkin kalian sendiri yang merasakan. Tetap ya dibolak-balik seperti apapun, intinya ya mungkin ketika kalian ingin mengembangkan suatu asmara yang lebih baik lagi, bisa saja seperti itu. Ya berarti asmara itu yang kalian pikirkan gitu loh ya. Jadi ada suatu pemikiran di sini ya. Ketika mungkin kalian ingin mengembangkan keuangan kalian agar bisa bertambah ataupun agar bisa mendapatkan suatu pundi-pundi pemasukan yang besar, yang lancar, ya berarti kalian sedang memikirkan ya tentang masalah keuangan di sini, bagaimana cara untuk bisa mengembangkan. Intinya di sini tertangkap aura kalian itu sedang apa ya, berharap adanya suatu apa yang saya punya ataupun apa yang sudah saya miliki itu harus bisa berkembang. Intinya seperti itu, harus bisa menjadi lebih banyak. Nah, itu ya, itu yang saya tangkap. Jadi benar-benar adanya pemikiran, adanya suatu kekonsentrasian di sini. Kalau saya tangkap sih ya bisa unsurnya ini di faktor keuangan ini ya, gitu loh. Bisa saja gini ya, mungkin ketika kalian sekarang ya mungkin mempunyai uang ya biarpun tidak terlalu banyak lah. Nah di sini ini sekali lagi contoh ya, sekedar contoh. Ketika kalian mempunyai uang ya mungkin tidak terlalu banyak. Nah di sini kalian ingin mengembangkan uang itu, gitu loh. Ya bisa saja mungkin kalian akan membelikan suatu barang ya, terus kalian jual lagi. Nah dengan kalian jual lagi kan otomatis kalian itu berharap adanya suatu laba, adanya suatu keuntungan. Nah itu yang saya maksud. Jadi aura kalian tertangkap di sini jelas adanya suatu ingin mengembangkan sesuatu, energinya seperti itu, adanya kekuatan lah ya, adanya niatan bahwa apa yang sudah saya miliki itu harus harus berkembang gitu loh ya. Sekali lagi ya, untuk faktornya ya mohon disesuaikan sendiri. Kalian ingin mengembangkan tentang di faktor apa? Bisa di pekerjaan, ya, bisa di keuangan dan lain-lain ya. Energinya tertangkap kuat, pemikiran dan
apa ya, kefokusan untuk berkembangnya sesuatu di sini ya, gitu ya. Oke ya, sekarang lanjut untuk bisa dikatakan zodiak Taurus ya sobat ya. Nih, cek ya. Iya, ini kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya, tertangkap suatu aura. Kalau saya menangkap di sini bisa dikatakan apa ya, adanya suatu rasa kebimbangan ataupun kalian sedang apa ya, dibikin pusing lah kalau seperti apa ya, saya menangkapnya seperti itu. Jadi aura kalian itu aura yang apa ya, aura kebingungan lah ya. Mungkin kalian dibingungkan dengan sesuatu dan di sini kalian adanya, sehingga kalian muncul adanya suatu rasa bimbang, muncul adanya suatu rasa ragu-ragu untuk memilih sesuatu ataupun untuk mengambil keputusan. Nah, di sini ya seperti itu sih ya. Energinya juga kuat, adanya suatu energi kebingungan. Kalau secara aura mungkin di sini aura kalian itu sedikit kelabu gitu loh. Jadi adanya suatu apa ya? Tidak ada suatu kepastian. Nah, contoh, ketika saya mengambil A, takut salah, ya, takut tidak sesuai yang saya harapkan. Ketika saya mengambil B, ya, takut salah, takut tidak adanya suatu kepastian. Nah, itu yang saya maksud ya. Ini barusan yang saya katakan ini sebagai contoh. Jadi di sini adanya suatu rasa bimbang. Nah, sekali lagi untuk faktornya ya kalian sesuaikan sendiri. Nah, itu loh. Jelas di sini adanya suatu rasa kebimbangan untuk memilih sesuatu ataupun untuk bisa apa ya istilahnya itu, memilih sesuatu ataupun untuk bisa mengambil suatu keputusan juga di sini. Jadi aura, bisa dikatakan aura kebingungan di sini Taurus ya. Saran saya ya jangan bingung ya, ketika kalian tidak bingung ya, yakin ya, sudah srek, sudah mantap ya, silakan pilih. Nah, itu ya semoga akan bisa menjadikan lebih baik daripada bimbang ataupun ragu. Apapun itu sobat ya. Karena hidup ini kan bisa dikatakan sebuah pilihan gitu loh ya. Mau nggak mau kita harus memilih. Ketika kita sudah yakin, sudah bulat dengan keputusan ya, kita harus mau menerima konsekuensinya. Hasil atau tidak ya kita harus legowo menerima nantinya. Ya semoga saja pilihan kalian itu tepat ketika dihadapkan dengan suatu pilihan-pilihan. Jadi fix ya, bisa dipahami ya untuk sahabat Taurus, kelihatannya aura kalian tertangkap aura kebingungan, bahkan kebimbangan ya. Sekarang lanjut ya, ini zodiak terakhir ya untuk Pisces. Oke. Ini kalau saya tangkap dari aura Pisces di sini kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan ada aura kesenangan ya. Ini selamat ya untuk Pisces ya. Seperti Cancer ya. Jadi kelihatannya kalian di sini adanya aura kesenangan, aura kegembiraan. Bahkan di sini kalau saya menangkap apa ya? Mungkin secara keuangan bisa saja seperti itu. Akan ada suatu peluang besar yang masuk ya. Biarpun tidak terlalu besar ya. Intinya adanya suatu pintu pintu kerezekian ataupun pintu kesenangan itu sedang terbuka. Nah, gitu loh. Tinggal kalian memasukinya saja. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi bisa dimengerti sobat ya untuk Pisces ya. Gitu. Bisa saja di sini justru kalian dengan adanya suatu kerezekian, mungkin dengan adanya suatu kegembiraan, kebahagiaan yang kalian terima, bisa saja di sini kalian mau berbagi gitu loh. Entah apa yang kalian bagikan. Yang jelas di sini ada aura kesenangan, ada aura ingin berbagi sesuatu hal dengan orang lain. Ini untuk Pisces ya, itu tadi ya. Awalnya yaitu tadi terlihat adanya suatu energi ataupun apa, sepertinya ada suatu pintu keberkahan ataupun kebaikan yang sedang terbuka, nah tinggal kalian masuki saja karena pintu itu sudah terbuka. Nah di situ kan banyak kesenangan, banyak kegembiraan yaitu tadi, sehingga kalian mungkin dengan kesenangan ya, dengan kegembiraan itu kalian wujudkan dengan cara kalian sendiri. Mungkin bisa berbagi sama yang membutuhkan, bisa berbagi sama keluarga ataupun orang lain di sekitar kalian. Nah, jadi benar-benar aura positif, terus aura bisa dikatakan auranya itu aura apa ya, bisa dikatakan yang luar biasa, kesenangan tersendiri lah. Tidak ada aura susah di sini untuk Pisces ya. Ya semoga itu bisa benar-benar resonate sama kalian. Bisa saja sekali lagi hari ini ataupun mungkin besok ya. Oke sobat ya, sudah saya cek ya
Tetap seperti tema saya memang mengatakan tarikan energi ekspres ataupun tarikan energi cepat. Jadi tidak perlu banyak-banyak ataupun banyak-banyak yang saya wadarkan, yang saya informasikan. Itu ya. Jadi sekali lagi apapun itu ya, barusan yang sudah saya deteksikan 12 zodiak ini ya. Kalau mengenai faktornya yaitu tergantung kalian sendiri. Apapun ya yang sudah saya bicarakan, mungkin ketika kalian tidak skip, kalian akan bisa memahami. Jadi sekali lagi untuk faktornya itu tergantung kalian ya. Gitu. Ketika saya mengatakan akan adanya hal-hal baik ya, ya itu nanti tergantung kalian. Ketika kalian ingin mengejar suatu asmara akan lebih baik ya, mungkin asmara itu akan mengena sama kalian yang baik. Ketika saya mengatakan hal-hal buruk ya, contohnya terus kalian ingin mengejar masalah asmara ya, kemungkinan itu akan terjadi buruk, terjadi kurang bagus lah. Nah, intinya di situ. Jadi sekali lagi faktornya tergantung kalian sendiri yang menyesuaikan di faktor apa. Bisa saja asmara, bisa pekerjaan, bisa keuangan, bisa kesehatan dan lain-lain. Jadi sahabat ya, semoga dengan tarikan ini kita mendapatkan suatu pembelajaran lah. Ketika itu memang resonate, bagus ya, tetap syukuri amin kan. Ketika tadi biarpun resonate cuman kurang bagus ya, jangan dijadikan sebagai rasa takut ketika kalian mendengarkan bacaan saya, tapi jadikan sebagai lawan rasa takut ya. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah, karena tidak ada seseorang yang sukses itu seseorang yang takut ataupun yang lari dari masalah. Tidak ada orang sukses seperti itu. Semua orang yang sukses itu berani berkorban, berani bekerja keras, dan berani menghadapi masalah apapun yang terjadi ketika kita benar. Intinya kan di situ. Nah, ya sahabat ya. Ya sahabat ya, sekali lagi apapun itu ya, atau informasi berita dari saya, tetap intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian ya, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan, maksud saya. Sekali lagi, bisa saja terjadi hari ini atau bisa saja terjadi besok. Apa maksud saya itu ya, yang saya bacakan ini gitu loh, yang saya bacakan bisa saja yang kalian rasakan itu nanti ya, ataupun hari ini bisa saja yang kalian rasakan itu besoknya tuh. Bisa ya, sekali lagi apapun itu ya, semua berita ya dari saya ya, tetap jadikan waspada saja ya, itu loh. Tetap semuanya kembali sama Sang Maha Kuasa. Saya hanya sekedar memprediksi, saya hanya sekedar menerawang, baik secara apa istilahnya kepekaan mata batin ataupun dari energi kartu. Kan seperti itu ya. Tetap saya selalu berpesan ketika ada masalah, tidak logika, jangan diabaikan ya. Segera dikuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar biar nasib kita bisa berubah baik. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun yang terjadi, saya Dani Kasyaf, ketika saya ada salah dalam mengucapkan ataupun menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.